بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. وشرائط وجوب الحج 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. وأركان الحج 4: الإحرام مع النية. يكفي يا مايا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج. ثم ذكر أول شيء وهو أول حكم طبعا ذكر المؤلف وبقي العلماء إنما يريد أن يبدأ عبادة من مسائل الإبادات أو مسألة من مسائل الإبادات وهو syurut wujub hadhil ibadah. Jadi seperti biasa dalam setiap pembahasan ibadah, pembahasan pertama pasti adalah terkait dengan syurut wujub, ya, syarat wajibnya menjalankan ibadah tersebut. Faqala al-Qadhi Abi Syuja' al-Asfahani wa syara'itu wujubil haji. Jadi syarat wajib ya bagi seseorang untuk menjalani ibadah haji. Ya. Walakin qabla an nabda ya hadhihi syurut سنعرف أولا ما معنى الحج ya ما معنى الحج لغة واصطلاحا. ولم يذكر القاضي أبو شجاع الأصفهاني وكذلك لم يذكر الشيخ مصطفى ديب البوغ في كتابه هذا تعريف الحج ya. اكتبنا يا أخوات. الحج في اللغة معناه القصد. الحج في اللغة معناه القصد. Ya, idza qulna hajjatu makanan mathalan ya qasadtu ila hadzal makan. Baik, al-hajju lughatan al-qasdu. Al-hajju lughatan al-qasdu. Wal hajju istilahan yani syar'an, al-hajju fi istilah atau fi syara' atau fi fikr islami huwa qasdul bait. Qasdul baiti ya qasdul baiti li ada'il manasik. Qasdul bait li ada'i al-manasik. Baik. Dan at-ta'rif al-hajj fi syara' atau fil fikr islami huwa qasdul bait li ada'il manasik. Jadi haji itu secara bahasa artinya bermaksud menuju kepada suatu tempat. Nah, itu haji secara bahasa ya. Tapi tentunya yang dimaksud dengan bermaksud kepada suatu tempat kalau secara fikih sudah khusus maknanya. Yang dimaksud adalah bermaksud untuk mendatangi al-bait ya. Al-bait di sini maksudnya Ka'bah ya. Yang dimaksud di bait sini adalah Ka'bah. Makanya ini mengisyaratkan bahwa aktivitas haji itu a'malul hajj hanya terbatas di sekitaran Ka'bah saja ya, atau di kota Mekah saja. Ya, adapun untuk misalnya kalau ada tradisi ziarah ke Madinah ya untuk menziarahi makam Nabi atau menziarahi Masjid Nabawi, nah, itu dia bukan bagian dari ibadah haji, bukan. Tapi memang ulama menganjurkan. Para ulama menganggap dianjurkan atau disunnahkan siapapun yang berangkat haji juga untuk berziarah ke Madinah. Ya. Tapi ziarah ke Madinah itu bukan bagian dari af'alul hajj. Ya. Karena af'alul hajj munhasirah ya fi haula al-Ka'bah faqat. Min at-tawafi was-sa'yi ya wal wukuf dan seterusnya. Nanti akan kita ketahui dari bab tentang rukun-rukun atau sunnah-sunnah atau wajib-wajib dalam ibadah haji. Baik. Jadi al-hajj fi syara' fil fikr islami qasdul baiti ya li ada'i al-manasik. Untuk mendatangi ya atau bermaksud untuk mendatangi al-bait yaitu Ka'bah dalam rangka untuk menjalankan manasik. Ya, manasik di sini maknanya ibadat. Al-manasik jam'un nusuk wan nusuk al-ibadah ya. An-nasik al-abid. An-nasik al-abid. Jadi orang yang disebut nasik dalam bahasa Arab itu artinya adalah abid, ya, orang yang beribadah. Jadi manasik di sini maknanya adalah af'al ibadat, ya minat tawaf, wasa'i dan seterusnya. Baik, ada ta'rif al-hajj ya. Thumma mad dalil ala syar'iyyatil haji.
wa asli wujubihi. Ya, qala Syekh Al-Bugha rahimallahu taala. Qala Syekh Al-Bugha rahimallahu taala dzakara ya awalan fi ta'liqihi inda qaulil Imam Al-Qadhi wa syara'it wujubil hajj. Yani al-aslu fi wujubihi qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadhihi al-ayat dalil ala wujubi ada'il hajj, ya. Lakin bisyarat man istata'a ilaihi sabila. Nah, di sini Al-Qur'an menegaskan syarat ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Istata'a ilaihi, ya, istata'a ilal hajj ya sabila. Jika dia memang mampu untuk menuju kepada ibadah haji tersebut. Nah ya akhwat, nanti kalian belajar dalam ilmu usul fikih ya. Ada yang namanya siyagul wujub. Nanti kalian belajar dalam ilmu usul fikih ada bab namanya siyagul wujub, ya, atau kata-kata, kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada makna wajib. Nah, di antaranya adalah seperti ini. Lillahi ala, atau menggunakan kata ala, ya. Lillahi ala nasi hijjul bait. Ala. Jadi ala itu termasuk siyagul wujub. Ya, contoh lain misalnya ya alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kemudian kutiba alaikumul kitab, ya. Kutiba alaikumul kitab, ya. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul wasiyah dan seterusnya. Jadi kata lillahi ala itu menunjukkan kepada hukum wajib. Memang sih kalau kita baca ayat ini kan nggak ada ya menunjukkan wajib itu nggak ada gitu ya. Tapi hukum wajib itu disimpulkan dari sighah. Hukum wajib disimpulkan dari ungkapan-ungkapan Al-Quran yang dalalahnya kepada atau petunjuk maknanya kepada hukum wajib. Nah, diantaranya adalah lillahi ala, ya, lillahi ala. Nah, nanti kalau kalian misalnya menemukan ayat yang semisal atau hadis yang semisal ada kata lillahi ala, maka itu menunjukkan kepada kewajiban menjalankan apa yang disebutkan setelahnya. Baik, hadhil ayah ya al-awwal ala wujubi ibadatil hajj. Wa tsani ahadits minha marwahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Nah, ini sighah yang kedua. Sighah lainnya ya, atau sighah kedua yang digunakan oleh syariat untuk mewajibkan sesuatu, faradha. Nah, faradha ini juga artinya adalah wajibah, ya. Jadi faradha atau juga artinya wajibah. Jadi Rasul mengatakan faradallahu alaikumul hajj. Allah memfardukan atas kalian ibadah haji, ya. Wa haditsus sahihaini buniyal islamu ala khamsin. Dan juga hadis yang ada dalam Bukhari Muslim bahwa Rasulullah menyebutkan Islam dibangun dari 5 perkara, di antaranya adalah wa hajjul bait. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Jadi ini ayat dan hadis ya yang menunjukkan kepada satu kepada pensyariatan haji dan yang kedua kepada hukum wajibnya. Baik. Ini dari sisi hukum menjalankan ibadah, dalil-dalil wajibnya menjalankan ibadah haji. Tapi siapa yang kemudian dibebankan, ya, yang disyariatkan, yang diwajibkan untuk menjalankan haji ini? Maka Asy-Syalbugha mengatakan, Syalqadhi Bisyuja mengatakan sab'atu asya, dengan dia memenuhi 7 syarat. Jadi kalau 7 syarat ini terpenuhi pada seseorang, ya, maka dia wajib menjalankan ibadah haji. Alal faur, ya, untuk secepatnya. Baik. Yang pertama al-Islam, jelas. Ya, muslim. Jadi orang kafir tidak wajib haji di dunia dan tentu mereka juga termasuk terancam di akhirat ya dengan kekafirannya. Yang kedua adalah al-bulugh wal aqal. Al-bulugh, yang kedua al-bulugh, yang ketiga al-aqal. Nah, ini standar mukallaf ya. Standar mukallaf adalah balik dan berakal. Nah, yang jadi masalah begini ya, akhwat. Yang jadi masalah begini. Kalau ada anak kecil, ya, ada anak kecil, dia belum balik tapi sudah mumayyiz ya. Melakukan ibadah haji. Nanti ketika dia dewasa masih wajib nggak? Nah, kan ibadah haji itu kewajibannya sekali seumur hidup ya. Ibadah haji itu kewajibannya sekali seumur hidup. Nah, tapi kalau ada anak kecil belum balik, dia sudah ibadah haji. Dia ajak orang tuanya ikut ibadah haji. Tapi nanti saat dewasa mampu sih sebenarnya. Masih wajib nggak? Masih, Ustaz. Iya, Ustaz. Masih wajib, Ustaz. Masih wajib. Baik, nah, masih wajib ya. Kenapa? Karena dia saat belum balik itu tadi, ibadah hajinya terhitung ibadah haji sunnah. Ya. Dan ibadah haji sunnah belum menggugurkan kewajiban ibadah haji wajibnya. Maka
ketika dia sudah dewasa nanti dan memang sudah memenuhi semua syarat wajib, tetap dia harus berangkat ibadah haji lagi. Ya, walaupun sudah sempat melakukan sebelum dia berumur balik. Ya. Tapi intinya syaratnya adalah berumur balik, kemudian akal. Yang keempat, asyaratul rabi al-hurriyah, ya merdeka, bukan seorang budak, ya. Ya, kecuali kalau diizinkan oleh tuannya lah gitu ya. Kalau misalnya ada sistem perbudakan, tuannya mengizinkan hamba sahaya ibadah haji ya boleh. Tapi hukumnya tidak sampai wajib ya, karena dia harus hurriyah, diwajibkan bagi yang merdeka saja. Kemudian wa wujuduz zadi warrahilah. Wujuduz zad warrahilah, memiliki bekal dan alat. Rahilah itu tunggangan istilahnya ya, untuk bisa memberangkatkannya ke tanah haram. Nah, jadi bekal dan tunggangan ya, atau bekal dan kendaraan untuk berangkat haji. Nah, sekarang ya akhwat, maaf, sebelum kita masuk kepada kontekstualisasi masalah bekal dan tunggangan ini ya, atau kendaraan ini, kita baca dulu dasarnya. Qala Syekh Mustafa Dib Al-Ghuwa li tafsir sabil. Syarat wujud zadi warrahilah ini ya, kalau syarat Islam balik akal hurriyah itu dalilnya adalah dalil yang mutlak ya, tentang kewajiban-kewajiban syariat seperti ibadah sholat, puasa dan ibadah-ibadah lain yang disyaratkan seperti sholat Jumat kalau untuk hurriyah ya, atau Islam balik akal untuk sholat untuk ibadah sholat atau puasa Ramadan. Nah, ini standar lah. Tapi ini ada syarat lain yang menjadi kekhususan ibadah haji yang tidak disyaratkan kepada ibadah yang lain. Wujuduz zadi warrahilah ya, memiliki bekal dan kendaraan untuk membawanya ke tanah haram. Nah, ini dasarnya apa? Li tafsiris sabili fil ayah bihima. Ya, karena ini merupakan tafsir dari ayat man istata'a ilaihi sabila. Ya, rawal Hakim an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi tabaraka wa ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala qila ya Rasulullah mas sabil. Nah, jadi ini tafsir Nabi kepada ayat as-sabil ya. Maka Nabi ketika ditanya apa yang dimaksud dengan as-sabil dalam ayat ini ya Rasulullah, Rasul mengatakan az-zadu warrahilah. Az-zadu warrahilah. Qala Imamul Hakim fil Mustadrak hadza haditsun sahih. Ini hadis sahih. Jadi Nabi SAW menafsirkan kata sabil itu adalah kendaraan, bekal dan kendaraan ya, bekal dan kendaraan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan begini ya akhwat, bisa nggak dikategorikan az-zadu warrahilah kuota keberangkatan haji? Bisa nggak? Sekarang ini kalau kita daftar, kalau kita daftar ibadah haji, yang reguler itu bisa sampai belasan tahun kita baru berangkat haji. Ya. Termasuk dalam hal ini yang plus, ya, yang plus misalnya yang biayanya sampai mungkin sampai 80 juta atau lebih gitu ya. Itu pun tidak bisa biasanya berangkat tahun itu juga. Harus menunggu beberapa tahun ke depan. Kira-kira nih ya, jadwal keberangkatan ini bisa nggak dikontekstualisasikan dalam arti az-zad warrahilah? Bisa, Ustadz. Bisa, Ustadz. Dari sisi apa? Dari sisi transportasinya sama tempat di sana kan juga nggak terlalu itu, Ustadz. Karena dari belahan dunia, jadi setiap daerah itu memiliki kuota masing-masing, Ustadz. Baik, nah sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana nih kalau misalnya, apakah masih wajib atau tidak ya? Kalau misalnya ada orang yang kemudian memaksakan dirinya berangkat haji versi backpacker. Pernah nggak kalian dengar haji backpacker? Pernah. Apa gimana itu dulu ya? Berangkat sendiri gitu ya, Ustadz. Nggak pakai travel. Nggak terikat sistem pemerintah yang ada ya. Jadi dia pakai paspor, visa wisata, visa bukan paspor ya, pakai visa wisata, ya berarti bukan visa resmi jamaah haji. Kemudian berangkat ke tanah haram ya sebagai wisatawan gitu ya. Lalu kemudian berangkat hajinya ya nyewa penginapan sendiri dan seterusnya. Nah, ini kira-kira nih kalau ada orang yang bisa melakukan hal ini, wajib nggak ibadah hajinya? Wajib nggak? Kalau bisa backpacker, wajib nggak ibadah hajinya? Oke, gini, dia sudah memantapkan diri. Sepertinya saya bisa nih tahun ini berangkat sebagai wisatawan gitu. Sistemnya backpacker. Bisa nggak? Wajib nggak maksud saya? Atau sebenarnya saya tanya dulu, sistem backpacker ini dia
legal atau ilegal kalau di tanah haram di kerajaan Saudi? Legal ya, Ustaz? ilegal. Hah? Legal, Ustaz. Backpacker Legal. legal. Kalau diperiksa sama petugas di sana nggak ada visa haji, kira-kira kena kasus ya? Kan visanya wisata gitu ya. Visanya wisata, tapi pas diperiksa misalnya rupanya ketika kan harusnya visanya haji gitu ya. Ketika diperiksa rupanya visanya visa wisata. Kira-kira itu sebagai ini enggak, sebagai pelanggaran apa ya bahasanya, mungkin pelanggaran kunjungan enggak? Hah? Kayaknya nggak pernah dengar cerita kayak gitu sih, Ustaz. Ya artinya begini, kalau metode backpacker ini berpotensi untuk dia dianggap sebagai pelanggaran, ya karena beberapa informasi juga ada yang mengatakan Mekah itu ditutup selama aktivitas haji dari berbagai macam kedatangan wisatawan. Ya, karena secara khusus difokuskan untuk ibadah haji. Artinya visa-visa wisata itu sebenarnya ilegal sebenarnya gitu ya. Makanya kadang backpacker ini juga dianggap seperti kucing-kucingan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam konteks hukum syariat, ya kalau dalam konteks hukum syariat itu begini, saya membayangkan seakan-akan backpacker itu begini, seperti orang yang sholat tapi pakai pakaian hasil curian. Sah nggak sholatnya? Nah, jadi sholat dia nutup auratnya pakai pakaian curian, sah nggak sholatnya? Sah nggak? Apa? Saud. Tahu, Ustaz. Ya sah ya, sah. Tapi berdosa nggak? Berdosa nggak? Ya kalau dosanya enggak, kalau hasil curian jelas dosa. Tapi maksud saya, haji backpacker itu mirip seperti ini gitu, mirip gitu ya. Jadi dia berangkat haji, tapi dengan melanggar aturan-aturan resmi negara tersebut gitu ya. Artinya hajinya kalau memang terlaksana sah gitu. Masalah dosa di akhir Allah alam ya, itu urusan Allah. Tapi masalah pelanggarannya itu akan dia tanggung sendiri kalau memang itu dianggap pelanggaran gitu ya. Misalnya apakah dia saat itu juga dideportase misalnya ya, ketika ketahuan rupanya visanya wisata, udah langsung diusir, ibadah haji belum selesai gitu ya, langsung diusir misalnya, ya udah resiko gitu ya. Nah, jadi artinya dari sisi hukum kalaupun dilaksanakan dan sampai selesai ya itu masih dinilai sah ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya itu resikonya, dan sistem backpacker ini tidak membuat kita wajib menjalankan ibadah haji. Karena kewajibannya tetap yang namanya rohila azad itu ada tergantung kondisi kekinian. Negara kita mengizinkan atau tidak karena sesuai dengan kuotanya, atau negara kunjungan yaitu Arab Saudi juga memberikan kuota atau tidak. Nah, itu tergantung. Nah, jadi artinya nih ya Pak, saya ingin mengatakan begini, dalam masalah-masalah ibadah seperti ini ya, khususnya dalam bab wasilah, nawazilul ibadat itu akan terus ada. Hal-hal baru yang belum terjawab di masa lalu itu akan terus ada. Ya, akan terus ada. Nah, kalau di zaman dahulu kan orang mau berangkat haji nggak mesti ada kuota-kuota kan, tinggal datang aja lewat kapal laut atau naik kapal unta. Kalau zaman dulu kan begitu kan, nggak ada istilahnya izin kuota keberangkatan, kemudian ada visa, paspor, dulu kan nggak ada. Nah, maka untuk hari ini keberadaan visa, paspor, ya kemudian sudah dapat izin dari pemerintah setempat ataupun dari pemerintah yang Arab Saudi, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai azadu warrahmah. Ya, ini itu namanya disebut kalau dalam istilah dalam istilah fikih ini namanya disebut dengan tanzil ya, tanzilul hadis ya, menetapkan hukum atas masalah yang baru. Jadi dia kias gitu ya, kias kepada konsep zat dan rohila. Jadi konsep zat dan rohila ini bisa dikembangkan ya, khusus dalam ibadah haji. Baik. Kemudian wa takhliyatut thariq ya, syarat yang berikutnya takhliyatut thariq wa imkanul masir. Takhliyatut thariq ini maksudnya adalah perjalanannya itu memang, nah atau bisa ditahliyatut thariq juga di sini ya. Masalah visa paspor itu bisa jadi konteksnya juga tahliyatut thariq. Takhliyah itu kan diambil dari kata khala. Khala itu artinya kosong ya. Thariq itu jalan. Maksudnya adalah perjalanannya itu memang aman, terjaga ya dari hal-hal yang bisa mengganggu secara fisik ataupun harta. Wa imkanul masir, dan juga kemampuannya untuk melakukan perjalanan menuju tanah haram. Ai qala syalbugo ai salamatut thariq minal mu'diyat ya wa baqa zaman yattasi' li usulihi adatan. Jadi
Yang dimaksud dengan syarat yang ke-6 dan ke-7 ini adalah perjalanannya itu memang aman ya, bisa selamat dia sampai kepada tujuan, dan juga waktu yang ditempuh itu cukup untuk dia sampai ke tanah haram dan melaksanakan ibadah haji sesuai jadwalnya. Jadi kalau misalnya nih perjalanannya itu memakan beberapa hari, tapi sampai sana sampai bulan Syawal gitu ya, ya udah berarti nggak wajib. Namanya ibadah haji udah lewat kalau bulan enggak bulan Syawal. Misalnya bulan Muharram gitu ya, nah, itu berarti nggak wajib karena sudah habis waktu ibadah haji. Artinya perjalanannya itu membawa dia untuk bisa sampai ke tanah haram sebelum tanggal 8 Zulhijjah ya, karena ibadah haji ini dijadwalkan memang mulai hari Tarwiyah ya, tanggal 8 Zulhijjah. Baik. Nah ini dari sisi syarat wajib. Nah sekarang yang jadi masalah begini ya akhwat. Ini nggak tahu deh ada nggak di sini belum ada kayaknya. Penjelasan kontekstual juga ya, penjelasan era modern juga ini. Yang namanya perjalanan haji itu kan termasuk safar ya, yang mensyaratkan sesuatu kepada kaum wanita. Kalau untuk laki-laki nggak ada masalah, berangkat haji tanpa ada yang nemeni juga nggak masalah, yang penting aman gitu ya. Tapi kalau perempuan bagaimana ini? Apakah orang yang berangkat haji dari kalangan perempuan harus bersama mahramnya? Harus nggak bersama mahramnya ya Pak? Berangkat haji bersama mahram itu harus nggak bagi seorang wanita? Enggak, Ustaz. Benar enggak? Ya, Ustaz. Tapi kalian pernah dengar nggak kalau Arab Saudi membuat syarat harus ada mahramnya bagi wanita? Hah? Karena kan itu Ustaz, kalau pergi haji itu kan udah ada kayak pembimbingnya itu Ustaz sebagai penanggung jawabnya gitu Ustaz. Oke, baik. Nggak, dari sisi syarat yang ditetapkan kerajaan bagaimana? Nah ini yang kadang jadi masalah nih ya. Jadi kerajaan Arab Saudi itu, kalau tidak salah nih yang pernah saya dengar informasinya, membuat syarat bagi wanita harus bersama mahram. Nah tetapi Indonesia nih, kalau misalnya ada seorang wanita berangkat ibadah haji tanpa mahram, kadang ada semacam dibuat mahram-mahroman. Nah, ada mahram-mahroman. Jadi ya tercatat di dokumentasi sih ada mahramnya gitu ya. Di dokumennya tuh tercatat ada mahramnya gitu. Tapi secara faktual bisa saja nggak ada mahramnya gitu ya. Tadi dengan alasan ada pembimbing hajinya gitu kan. Kemudian mahramnya bisa jadi bukan mahram sebenarnya, tapi dia bisa jadi keluarganya gitu ya, bukan mahramnya dalam arti mahram sebenarnya gitu. Nah, jadi ya ini yang jadi problem gitu ya. Karena begini, para ulama beda pendapat. Atau gini ya, kalau kita kontekskan kepada masalah yang lain, yang lebih luas, bukan hanya ibadah haji. Karena ibadah haji itu kan di antara satu contoh perjalanan yang disyaratkan sebagian ulama ya bahwa wanita harus bersama mahram. Kalian misalnya mencari ilmu ya ke Jakarta, yang dari kampung, yang dari daerah. Kalau nggak ada mahramnya, boleh nggak? Yang belajar di Jakarta nggak bawa mahram, boleh nggak? Boleh Ustaz. Beda pendapat. Boleh Ustaz. Tadi ini boleh karena kalian yang melakukan atau? Beda pendapat Ustaz. Ada Banyak. di Indonesia udah jadi kayak bagian dari adat nggak sih Ustaz? Adat yang biasa aja. Standarnya bukan masalah adat. Ya kalau misalnya adat nanti bisa dibantah dengan mudah. Kalau alasannya adat, kok syariat bisa dikalahkan dengan adat kan gitu. Berarti alasannya malah salah argumentasi begitu. Jadi argumentasinya begini ya akhwat. Memang para ulama beda pendapat. Dan alhamdulillah di negeri kita mazhabnya adalah mazhab yang membolehkan tanpa mahram, yaitu mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau masalah perjalanan wanita tanpa mahram itu termasuk ibadah haji, menuntut ilmu ya ataupun misalnya melancong, wisata dan seterusnya. Nah, maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan harus bersama mahram, ya berdasarkan teks hadis yang mengatakan hadisnya itu man kana yu'minu Rasul mengatakan dalam satu hadis gimana caranya? La tusafiru imra'atun illa wa ma'ahadhi mahramin, ya. Janganlah seorang wanita itu melakukan perjalanan kecuali dia bersama dengan mahramnya. Nah, maka ini menjadi dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa mahram itu wajib. Nah, jadi artinya begini ya, sebelum masuk kepada pendapatnya. Jadi begini ya, para ulama itu sebenarnya sepakat. Para ulama itu sebenarnya sepakat bahwa hadis ini sahih dan wajib diamalkan. Tidaklah boleh seorang wanita melakukan perjalanan kecuali bersama dengan mahram. Tapi yang menjadi masalah itu adalah apa? Illah. Apa alasan keberadaan mahram itu? Apa alasan
atau illah keberadaan mahram, ya. Nah, sebagian ulama berpendapat alasannya itu ya memang mahram itu sendiri gitu. Jadi dia memang harus melakukan perjalanan bersama mahram. Jadi kalau tidak ada mahram, misalnya seperti ayahnya atau apa atau saudara laki-lakinya atau pamannya ya atau keponakan, kalau sepupu bukan ya. Kalau sepupu bukan mahram. Keponakan, ayah, paman, anak, ya saudara, nah itu mahram. Kalau sepupu bukan. Nah, kalau misalnya keberadaan mahram itu ada, ya boleh melakukan perjalanan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ilahnya itu alasan wanita itu wajib bersama mahram bukan mahramnya. Yang dimaksud bukan mahramnya. Itu mahram sebagai contoh saja, tapi ilahnya itu adalah amnut thariq. Keamanan di dalam perjalanan dan juga keamanan di tempat tujuan. Nah, jadi amannya yang menjadi masalah. Terjaganya wanita tersebut dari hal-hal yang bisa mengganggu kehormatannya, hal-hal yang bisa mengganggu jiwanya dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi dasar mazhab Syafi'i. Dasarnya apa? Dalilnya apa kok ditafsirkan dengan makna seperti itu? Ilahnya itu bukan masalah adat ya, tapi tafsirnya adalah keamanan. Nah, jadi apa ilatnya atau apa dasarnya dalil bahwa yang dimaksud dengan hadis tadi adalah keamanan di tengah perjalanan dan di tujuan? Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam suatu hadis, nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat akan ada seorang wanita yang melakukan perjalanan dari Son'a menuju Mekah ya sendirian dan tidak ada seorang pun yang mengganggu. Berarti kan Nabi mengabarkan tentang kondisi menjelang akhir zaman ya, yang mana wanita itu dalam kondisi aman dan Nabi mengatakan ya dia akan berjalan dari Son'a Yaman menuju Mekah. Artinya dibolehkan dia melakukan perjalanan sendirian selama itu di tengah kondisi yang aman. Nah, jadi artinya kalau untuk ibadah haji, sebenarnya bukan masalah dia ada pembimbingnya, bukan. Ya, kalau jamaah haji itu kenapa wanita boleh berangkat ke tanah haram? Karena mereka itu berombongan, bukan sendirian berangkatnya, gitu ya. Jadi karena di situ ada lebih dari satu orang, nah, dan dijamin keamanan perjalanan. Ya, jadi bukan masalah ada pembimbing sebenarnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ya, wanita yang berangkat haji, kalau datangnya itu lebih dari satu orang, dan semuanya wanita boleh ya, semuanya wanita boleh meskipun nggak ada pembimbing. Jadi selama keamanannya terjaga, walaupun yang datang itu semuanya wanita, rombongannya itu semua wanita, maka dibolehkan. Nah, jadi itu kalau dalam mazhab Syafi'i adalah illatnya amnut thariq ya, keamanan di perjalanan. Maka kalian juga seperti itu ya akhwat. Kalian ketika kuliah ya dari daerah menuju Jakarta, itu illat kebolehannya kalian yakini nih biar kalian nggak berdosa gitu ya. Kalau kalian nanti ditanya di akhirat oleh malaikat, kok kuliah ke Jakarta nggak ada mahram gitu ya, kalian jawab kami pakai mazhab Syafi'i ya malaikat gitu ya, bahwa dalam mazhab Syafi'i berangkat itu kalau aman nah nggak masalah gitu. Nah itu illatnya ya, artinya ini kalau nanti ditanya gitu, ini kan masalah agama ibadah gitu ya. Jadi begitu jawabannya ya. Dan kita taklid kepada seorang ulama selama dia mujtahid boleh, walaupun bisa jadi salah di hadapan Allah. Bisa dapat 2 atau dapat 1 pahala. Nah, jadi kalian harus punya pegangan alasan yang kuat ya, biar nanti tidak dirongrong juga. Sekarang kan udah mulai juga banyak yang mengatakan nggak boleh tuh akhwat kuliah ya ke tempat yang jauh haram dan seterusnya, tapi nggak berkah ilmunya dan ya, kita katakan kita ikut mazhab Syafi'i yang mensyaratkan amannya perjalanan meskipun tidak bersama mahram. Baik, karena di kampus kita ini di STIU kalau tidak salah ya, informasi yang benar saya dengar hampir 50%, 30-40% lah ya, itu kebanyakan berasal dari daerah dan rata-rata yang ngekos di Jabodetabek cukup banyak sebenarnya ya. Baik, nah jadi ini yang dimaksud dengan takhliyatut thariq wa imkanul masir ya, takhliyatut thariq wa imkanul masir yaitu keamanan di tengah perjalanan menuju Mekah. Nah, kalau itu semua terjamin, maka artinya ibadah haji bisa wajib. Kenapa ya akhwat ini kok ditetapkan para ulama syarat seperti ini ya? Karena dalam sejarah bahkan setelah Islam menyebar di berbagai wilayah, itu tetap masih ada kemungkinan di tengah perjalanan adanya penyamun, perampok ya, adanya pembegal dan seterusnya. Bahkan pernah di zaman Khilafah Bani Abbasiyah. Di zaman Khilafah Bani Abbasiyah itu ya akhwat, pernah ya ada kelompok sesat namanya Al-Qaramitah dari kelompok Syiah Ismailiyah. Namanya sektenya namanya Al-Qaramitah. Itu selama bertahun-tahun lamanya ya, mereka ini senantiasa menjaga jamaah haji yang akan berangkat ke tanah haram. Bahkan pernah dalam 1 tahun mereka berhasil menguasai Mekah, semua jamaah hajinya dibantai
dan kemudian Hajarul Aswadnya itu yang ada di Ka'bah itu dicongkel dan dibawa ke negeri mereka. Ya, dibawa ke negeri mereka. Itu pernah dalam sejarah, dan akhirnya beberapa tahun lamanya itu tidak ada yang berani berangkat haji gitu, karena kekhawatiran di perjalanan tadi. Akhirnya yang berangkat haji cuma hanya masyarakat setempat saja gitu ya. Termasuk konteksnya hari ini nih di masa pandemi. Ya akhirnya kan tahun lalu nggak ada ibadah haji kecuali hanya penduduk Mekah setempat gitu, tapi tidak datang negeri-negeri yang ada ya karena keamanan di perjalanan karena karena pandemi, karena wabah dan seterusnya yang membuat terhalangi. Nah ini akhirnya kondisi seperti ini ya tidak membuat wajib untuk berangkat ibadah haji. Ya ini syurut al-wujub li adai al-hajj. Ya.